Kenapa negara-negara Arab itu tidak membela Palestina? Kenapa tidak ada satu negara yang mengirimkan bantuan senjata tentara menolong Palestina? Kira-kira pertanyaan itu terpikir tak di kepala Bapak Ibu? Sikap Arab Saudi belakangan ini menjadi sorotan di tengah perang memanas antara Israel dan Hamas. Baru-baru ini Arab Saudi justru menahan orang-orang yang beribadah di Mekah dan Madinah karena mendukung kebebasan Palestina. Pernyataan ini berasal dari seorang aktor dan presenter asal Inggris bernama Islah Abdur Rahman. Ia mengatakan bahwa polisi Saudi telah menahannya saat dia sedang menunaikan ibadah bersama keluarganya di kota suci Mekah akhir bulan lalu. Alasannya karena mereka mengenakan syal putih di kepala dan tasbih berwarna Palestina. Kemudian, lebih lanjut dia juga membeberkan lokasi di mana polisi itu membawanya ke tempat tahanan orang-orang jahat. Ia kemudian diinterogasi terkait penggunaan syal Palestina yang menjadi titik permasalahan. Dia akhirnya dibebaskan setelah menandatangani formulir pembebasan, memberikan sidik jarinya dan menyerahkan kefiahnya. Tak hanya itu, dia juga diperingatkan untuk tidak memakai syal Palestina lagi karena hal tersebut dilarang dan termasuk dalam pelanggaran. Hal tersebut juga terjadi pada Selasa 14 November lalu terhadap seorang warga Al-Jazair dan seorang syekh Turki. Mereka ditahan karena berdoa di depan umum untuk Gaza dan Palestina selama ziarah di Arab Saudi. Arab Saudi dilaporkan baru saja menghapus nama Palestina dari peta di buku sekolah kurikulum baru 2024. Tak hanya itu saja, kata-kata yang dianggap mengkritisi dan memusuhi Israel pun turut dihapus. Hal ini diduga merupakan hasil dari mediasi Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan antara Riyadh dan Tel Aviv. Kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Yang merekam, yang memasukkan ke YouTube sehingga acara ini akan dilihat oleh seorang seluruh dunia. Ketika mereka ingin mencari kebudayaan Melayu di Sumatera Utara, mereka pun membuka website www.youtube.com. Lalu ditulisnya di situ, Istana Maimun Sumatera Utara. Enter. Tiba-tiba muncul video yang pertama, tablik akbar KNRB di depan Istana Maimun. Allahu Akbar. Mereka ingin mencari Istana Maimun. Mereka ingin mencari Medan, mereka ingin mencari Danau Toba, tapi justru yang tampil adalah tablik akbar Istana Maimun. Kenapa itu yang tampil ke atas? Karena itu video yang ditonton. Jadikan trending topik untuk pekan ini Palestina. Berjuang engkau dengan HP-mu, berjuang engkau dengan kameramu, berjuang engkau dengan duitmu. Sama, saya tidak ingin selesai acara ini tiba-tiba orang Medan mendaftar mau ke Palestina. Jangan. Karena berangkat pun kalian ke sana belum tentu menyelesaikan masalah Palestina. Bisa-bisa bertambah pula masalah di Palestina. 3 anak Medan pingsan tak dapat lontong sayur. Tujuan acara ini supaya anak-anak muda peduli kepada Islam. Selesai acara tabligh akbar, ibu-ibu menasihati anaknya. Nah, jangan kau asik pacaran saja. Nah, jangan kau asik membuang duit di tengah jalan. Anakku, jangan asik chatting, browsing, launching internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Saudaramu di Palestina sana, jangankan main internet, bernapas pun susah. Anak-anak muda diawasi. Hai orang Medan yang belum pakai jilbab,
Kalian di sini pakai jilbab tak apa-apa. Di Palestina, tentara Israel tegak dengan senjata lengkap menengok orang-orang Palestina. Kalau ada atuk-atuk, lewat. Nenek-nenek, lewat. Anak gadis cantik. Orang Palestina ni tak ada pula yang jelek. Orang Palestina kalau 10 lewat, 11 cantik. Bayang-bayangnya pun cantik. Orang Melon cantik juga. Tapi nengoknya jarak dari 1 kilometer. Kau mau cantik, kau mau jelek, semuanya mati dimakan cacing tanah. Betul? Itu cara ngibur orang jelek. Tapi yang paling penting adalah yang dibawa mati menghadap Allah. Pedulimu kepada Palestina. Kalau kau tak ada rasa peduli Palestina, padahal kau mati nanti, yang kau bawa adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bukti iman adalah peduli pada Palestina. Saya bertanya kepada guru saya, namanya Syekh Muhammad Jibril, mengajar tafsir di Al-Azhar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Jibril. Nanti kalau punya anak, kasih nama anaknya Muhammad Jibril. Nomor 2 Mikael. Nomor 3 Israfil. Yang keempat yang seram mau manggilnya malaikat maut. Syekh Muhammad Jibril, saya bertanya, saya Abdul Somad dari Indonesia. Boleh saya bertanya, Syekh? Naam, tafadhal ya bani. Silakan. Apa yang mau kau tanya anakku? Kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur, kaum Iram hancur. Kenapa Bani Israel tidak dihancurkan Allah? Betul? Padahal Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ada tak pertanyaan itu di kepala bapak dan ibu sekalian? Kenapa Allah tak menghancurkan Israel? Itu saya tanyakan ketika saya kuliah di Mesir dulu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah menyaksikan akhir-akhir ini Arab Saudi mengambil sikap tegas terkait masalah atau konflik antara Israel dan Palestina. Akhir-akhir ini Arab Saudi dengan tegas melarang membawa atribut Palestina di Arab Saudi. Dan yang kedua, Arab Saudi dengan tegas melarang orang untuk mendoakan pembebasan bagi Palestina. Dan yang ketiga itu Palestina dihapus dari peta dan juga dihapus dari buku kurikulum di Arab Saudi. Nah teman-teman, ini cukup luar biasa ketegasan dari Arab Saudi ini, yang dimana mereka tidak mau mengambil resiko perang ini karena mereka tahu siapa sebenarnya kelompok Hamas. Itu tahu persis itu Arab Saudi. Nah, jadi kita khususnya yang ada di negara kita ini, apalagi ada demo-demo boikot ini, boikot itu. Nah, teman-teman sebenarnya menurut saya jangan terlalu berlebihan ya. Karena Arab Saudi sendiri sudah mengambil sikap. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Indonesia mengambil sikap seperti Arab Saudi? Nah, teman-teman, kalau bicara tentang kemanusiaan yang ada di sana, bagaimana warga sipil, mungkin ada anak-anak, ada ibu-ibu, lansia, mereka menjadi korban di sana. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa semuanya itu adalah konsekuensi dari tindakan yang dimulai oleh kelompok Hamas. Dan kita lihat tadi bagaimana Ustadz Abdul Somad ya, dia mengatakan bahwa kita harus membela, kita harus berjihad untuk membela Palestina. Nah teman-teman, seperti apa yang pernah dipertanyakan oleh Ustadz Abdul Somad kepada gurunya menurut ceramahnya tadi, kenapa Israel itu tidak dihancurkan oleh Allah? Karena memang Allah lah yang memilih Israel sejak semula. Dan itu Israel menjadi hambanya, dan bukan hanya menjadi hambanya, menjadi bangsa pilihan Tuhan. Mereka menjadi biji matanya Tuhan, mereka harta kesayangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman-Nya atau menyampaikan firman-Nya bahwa Allah mengutuk orang yang mengutuk Israel dan memberkati orang yang memberkati Israel, seperti janji Tuhan ya kepada Israel, khususnya yang ada di Yesaya 41 ayat 8 sampai
11. Di sana dikatakan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Dan itu terbukti firman Tuhan. Ada beberapa orang yang mengutuk Israel, dan khususnya bukan orang orang biasa, khususnya seperti Presiden Iran dan seluruh menterinya. Ketika mereka mengutuk Israel dan bahkan menyerang Israel, justru disitulah Allah menyatakan kuasanya. Kamu lihat sekarang apa yang terjadi kepada Presiden Iran dan seluruh menterinya yang ada di helikopter kemarin kejadiannya. Nah, itu tragedi itu bukan secara kebetulan ya teman-teman. Itu semuanya ada di bawah kuasa Tuhan, di bawah kendalinya Tuhan. Kalau terjadi demikian, karena memang firman Tuhan sudah memberikan jaminan, perlindungan, pertolongan, bahkan kemenangan kepada Israel. Jadi jangan heran kalau orang yang mengutuk Israel itu mendapat konsekuensinya. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.